warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainunatri Ahlubis akan menjelaskan beberapa hal mengenai perancangan perangkat lunak. Yang pertama yaitu mengenai definisi dari perancangan perangkat lunak itu sendiri, yaitu proses untuk mendefinisikan suatu model atau rancangan perangkat lunak dengan menggunakan teknik dan prinsip tertentu sedemikian hingga model atau rancangan tersebut dapat diwujudkan menjadi perangkat lunak. Kemudian, proses mendefinisikan arsitektur perangkat lunak, komponen, modul, antarmuka, pendekatan pengujian, serta data untuk memenuhi kebutuhan yang sudah ditentukan sebelumnya. Proses bertahap di mana semua kebutuhan yang ada diterjemahkan menjadi suatu cetak biru yang akan digunakan untuk mengkonstruksi perangkat lunak. Nah, ada beberapa atribut yang merupakan ukuran kualitas perangkat lunak itu sendiri. Yang pertama yaitu maintainability, yaitu harus dapat dengan mudah dirubah sesuai dengan perubahan kebutuhan pengguna. Lalu dependability, harus dapat dipercaya atau trustworthy, sehingga pengguna dapat menggantungkan sepenuhnya proses bisnis mereka. Lalu efisiensi, harus efisien dan tidak memakai resource yang tinggi. Lalu usability, yaitu perangkat lunak harus dapat digunakan atau usable oleh penggunanya dalam memenuhi kebutuhan mereka. Nah, ada prinsip perancangan dalam perancangan perangkat lunak, yaitu model dan proses. Proses perancangan merupakan serangkaian langkah yang memungkinkan seorang desainer menggambarkan semua aspek perangkat lunak yang dibangun. Lalu, model perancangan perangkat lunak memberikan berbagai pandangan yang berbeda terhadap program komputer. Ada beberapa konsep perancangan dalam perancangan perangkat lunak ini. Yang pertama yaitu abstraksi, merupakan kompleksitas sistem dengan menekankan karakteristik yang penting dan menyembunyikan detail dari implementasi gambaran dari fungsi suatu program. Lalu dekomposisi, yaitu merepresentasikan detail-detail dari fungsionalitas. Lalu modularitas, yaitu membagi perangkat lunak ke dalam elemen-elemen kecil dan dapat dipanggil secara terpisah. Lalu arsitektur perangkat lunak, yaitu struktur software secara keseluruhan, yaitu struktur hierarki atau berjenjang dari modul-modul program. Lalu hierarki kontrol atau struktur program yang merepresentasikan organisasi hierarki komponen program atau modul, serta mengimplikasikan suatu hierarki. Lalu adanya partisi struktural, kemudian struktur data, yaitu merepresentasikan hubungan logis antara elemen-elemen data. Lalu prosedur perangkat lunak, yaitu menjelaskan proses, urutan kejadian, proses perulangan, penentuan keputusan ataupun arah. Lalu penyembunyian informasi, yaitu informasi, prosedur, dan data di dalam modul tidak dapat diakses oleh modul lain yang tidak memerlukannya. Nah, apa saja model atau objek perancangan perangkat lunak ini? Yang pertama yaitu perancangan data yang berupa tabel-tabel basis data atau file data konvensional dan struktur data internal. Kemudian perancangan arsitektur yang berupa struktur chart dan struktur menu program. Lalu perancangan antarmuka atau interface. Kemudian perancangan level komponen atau prosedural yang berupa spesifikasi program atau algoritma. Lalu ada pula beberapa tahapan ataupun tahap perancangan yang ada pada perancangan perangkat lunak ini. Yaitu yang pertama menentukan bagaimana atau how-nya ini solusi untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian memvalidasi solusi. Lalu mendekomposisi dan memodelkan solusi, lalu mendokumentasikan hasil rancangan pada dokumentasi deskripsi perancangan perangkat lunak atau DPPL atau Software Design Description atau yaitu SDD. Kemudian perancangan data yang pertama transformasi diagram IR, yaitu Conceptual Data Model atau CDM, menjadi model relasi, yaitu skema relasi, tabel relasi. Lalu penentuan atribut relasi sesuai dengan kamus data yang telah dibuat. Lalu adanya normalisasi, pendefinisian struktur tabel, lalu pembuatan relasi antar tabel, yaitu physical data model ataupun PDM. Nah, ada pula jenis-jenis perangkat lunak ini, yaitu perangkat lunak sistem, yaitu sistem software, perangkat lunak waktu nyata, yaitu real time software, perangkat lunak bisnis ataupun business software, perangkat lunak rekayasa dan ilmu pengetahuan, yaitu engineering and
Civic software, kemudian embedded software, lalu perangkat lunak pribadi yaitu personal software, perangkat lunak intelijensia buatan yaitu artificial intelligence software, perangkat lunak lainnya. Lalu dalam perangkat lunak ini ataupun perancangan perangkat lunak ini ada beberapa dokumen di dalamnya, yaitu yang pertama Software Project Management Plan atau SPMP, lalu Software Requirement Specification atau SRS, kemudian Software Design Description atau SDD, Software Test Plan yaitu STP, Software Test Description atau STD, lalu Software Test Result atau STR, lalu Software Version, User Guide ataupun User Manual. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan mengenai perancangan perangkat lunak. Jika ada kata-kata yang salah di dalamnya, selama saya menjelaskan beberapa hal mengenai perancangan perangkat lunak ini, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.